Misteri batu hitam dan Ka'bah dalam kacamata ma'rifatullah. Dalam permukaan syariat, banyak ibadah yang tampak seperti ritual simbolik, yang mungkin saja bagi sebagian manusia zahir terlihat sebagai hal yang irasional, bahkan dianggap menyerempet pada perbuatan syirik. Salah satu perbincangan yang tak kunjung henti adalah mengenai Hajar Aswad atau batu hitam yang berada di sudut Ka'bah, yang secara syariat disunnahkan untuk dicium ketika melaksanakan tawaf. Banyak tudingan datang dari mereka yang belum memahami substansi makrifatullah, menyatakan bahwa umat Islam menyembah batu atau Ka'bah itu sendiri. Namun dalam pandangan ilmu makrifat, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar Aswad bukan Tuhan, bukan juga perantara kepada Tuhan. Ia hanyalah simbol, lambang, peraga yang menjadi bagian dari skenario agung syariat untuk menuntun manusia melewati dimensi bentuk menuju kepada hakikat Zat yang Maha Esa. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium batu hitam itu, bukan karena batu tersebut sakral, tetapi sebagai bentuk kepatuhan terhadap wahyu dan sunnah. Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, seorang khalifah yang terkenal akan ketegasan dan kejernihan hatinya, pernah berkata di hadapan Hajar Aswad, "Sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata-kata Umar menjadi penegasan bahwa setiap simbol dalam syariat bukan untuk disembah, melainkan dijalani untuk menyempurnakan aspek lahir dalam perjalanan batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul bagi manusia, dan tempat yang aman, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang thawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Dalam makrifat, rumah yang disebut rumah Allah bukanlah tempat Allah berdiam, sebab Allah tidak bertempat dan tidak terikat ruang. Namun Ka'bah adalah pusat simbolik tauhid, tempat menyatunya arah manusia dalam menyembah Zat yang Maha Satu. Ka'bah dalam dimensi makrifat adalah lambang dari hati manusia yang suci, tempat bersemayamnya nur Allah dalam kesadaran spiritual insan kamil. Maka tawaf di sekitar Ka'bah bukanlah sekadar berputar melawan arah jarum jam, melainkan simbol dari perjalanan ruhani dalam memutari pusat keesaan, melepaskan segala poros ego diri dan menempatkan Allah sebagai poros tunggal eksistensi. Hajar Aswad sebagai titik awal dan akhir tawaf adalah simbol perjanjian primordial antara ruh manusia dengan Rabb-nya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hajar Aswad itu adalah batu dari surga. Dahulu ia putih lebih putih daripada susu, namun dosa-dosa anak cucu Adam menjadikannya hitam." Ini bukan batu biasa, tetapi simbol dari perjanjian ilahi yang telah ternoda oleh nafsu dan kedustaan duniawi. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, 'Bukankah aku ini Tuhanmu?' Dan mereka menjawab, 'Betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi.'" Maka hakikat makrifat terhadap Hajar Aswad bukan pada fisiknya, melainkan pada kesadaran akan perjanjian abadi antara insan dan Tuhannya. Ketika seseorang mencium Hajar Aswad, maka ia sedang memperbaharui syahadat batin, bukan menyembah benda, melainkan menyaksikan ulang ikrar yang pernah ia ucapkan di alam ruh. Inilah tafsir maknawi yang tidak akan dicapai kecuali oleh orang-orang yang hatinya telah menyingkap tirai zahir dan memandang dengan cahaya basirah. Sebagian manusia berkata, apa gunanya menyentuh batu yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi syafaat? Pertanyaan ini muncul dari akal yang belum mengenal hakikat ketaatan dan belum menyingkap makna dari syariat yang bersifat simbolik. Dalam surah Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu berasal dari ketakwaan hati." Maka setiap simbol yang dimuliakan dalam Islam bukan karena zat benda itu, melainkan karena perintah Allah dan makna batin yang terkandung di dalamnya. Hajar Aswad adalah salah satu syiar yang dimuliakan karena memiliki nilai spiritual sebagai saksi perjanjian awal ruh dengan Tuhan.
Dalam makrifat, batu itu adalah lambang keteguhan hati dan pusat penyaksian. Seorang salik yang benar dalam suluknya akan memahami bahwa setiap yang tampak adalah bayang dari yang tidak tampak, setiap bentuk adalah pintu menuju makna, dan setiap benda menjadi ayat jika dipandang dengan hati. Maka ciuman pada Hajar Aswad adalah ibarat mencium tangan Allah dalam simbol batiniah sebagai bentuk takzim atas kesaksian ruhani. Hanya mereka yang telah fana dari syirik khafi dan baka dalam cinta Allah yang mampu melihat cahaya tauhid di balik hitamnya batu itu. Tidak semua orang bisa memahaminya, karena bukan akal yang bisa menangkap rahasia ini, melainkan kalbu yang telah diterangi nur Allah. Dalam dimensi spiritual, Ka'bah bukan hanya bangunan di bumi, melainkan representasi dari arasi batin dalam diri manusia. Setiap insan adalah Baitullah, tempat bagi Allah untuk bersemayam secara rahasia dalam makna tajalli, bukan secara fisik, sebab Allah Maha Suci dari tempat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Langit dan bumi tidak mampu memuatku, tetapi hati hambaku yang beriman yang lembut dan tenang itulah yang mampu memuatku." Maka hakikat dari berputar di Ka'bah adalah upaya menyucikan hati dari segala selain Allah. Hajar Aswad dalam konteks ini adalah noktah rahasia yang menjadi saksi perjalanan insan dari kegelapan menuju cahaya, dari kesendirian menuju keesaan, dari keakuan menuju kefanaan. Dalam surah Al-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Cahaya di atas cahaya, Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka jika engkau melihat Ka'bah, jangan hanya melihat batu bata. Lihatlah pusat cahaya ruhani yang memancar dari sana. Jika engkau mencium Hajar Aswad, jangan hanya mencium batu, tapi rasakan getaran sumpah batin yang telah lama engkau lupakan. Perjalanan makrifat bukanlah jalan orang banyak, ia adalah jalan sunyi yang hanya dilalui oleh mereka yang berani menembus bentuk menuju esensi. Mereka yang masih terjebak pada bentuk akan terus mempersoalkan mengapa batu dicium, mengapa Ka'bah dikelilingi, mengapa kiblat harus satu arah. Tetapi mereka yang telah menembus hijab bentuk akan paham bahwa semua itu hanyalah jalan yang mengantar kepada pengenalan hakiki terhadap Allah yang Maha Satu. Allah tidak pernah menyuruh kita menyembah batu, tetapi menyuruh kita mengikuti sunnah dan syariat sebagai jalan menuju ma'rifat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita contoh bagaimana mencintai Allah dengan sempurna, termasuk dalam hal menyentuh Hajar Aswad sebagai tanda pengingat akan perjanjian awal dan penyempurna ibadah haji. Maka jangan salah paham terhadap simbol, karena simbol tidak menyimpan bahaya, kecuali bagi mereka yang memutlakkan bentuk tanpa mengenal makna. Dalam ilmu makrifat, segala bentuk syariat harus bermuara pada tauhid dan harus membawa ruhani menuju kesadaran akan kehadiran Allah. Jika masih ada yang menyangka bahwa umat Islam menyembah batu, maka sesungguhnya dia belum memahami tauhid, belum menyaksikan dengan hati, dan belum menyingkap rahasia batin syariat. Dan jika engkau telah menyadari semua ini, maka peluklah Ka'bah dalam dadamu, genggamlah Hajar Aswad dalam jiwamu, dan berjalanlah mengelilingi hatimu yang telah kau sucikan hanya untuknya. Makrifatullah bukanlah pemahaman kasat mata yang bisa ditimbang oleh logika semata. Ia memerlukan hati yang hidup, jiwa yang jernih, dan batin yang sanggup menembus kabut bentuk. Dalam hal Hajar Aswad dan Ka'bah, kita sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaksikan keindahan syariat yang mengandung rahasia hakikat. Jika kita hanya memandang dari permukaan, maka kita akan tertipu oleh bentuk dan kehilangan makna. Namun jika kita menengok ke dalam, menyelami makna di balik bentuk, maka kita akan menemukan bahwa seluruh rukun ibadah mengarah pada satu tujuan, yaitu ma'rifat kepada Allah. Tidak ada satupun yang sia-sia dalam syariat jika dipahami dengan ma'rifat. Dan tidak ada makrifat yang sah kecuali yang berakar dari syariat. Maka jangan cemooh mereka yang mencium batu hitam, karena mereka bukan sedang menyembah batu, tetapi sedang memperbaharui ikrar kepada Tuhan. Jangan hakimi mereka yang mengelilingi Ka'bah, karena mereka bukan sedang mengagungkan bangunan, tetapi sedang memutarkan diri mereka dari pusat ego menuju pusat tauhid. Makrifat tidak menolak syariat, dan syariat tidak cukup tanpa makrifat. Keduanya ibarat tubuh dan ruh, saling melengkapi. Maka jangan sombong dengan ma'rifatmu jika engkau meremehkan syariat,
Dan jangan puas dengan syariatmu jika engkau belum menyelami makrifat. Sungguh, Allah Maha mengetahui isi hati. Dan hanya mereka yang hatinya dibersihkan, yang akan mampu menyaksikan bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan bahwa segala yang dilakukan hanyalah sarana untuk sampai kepadanya. Wallahu a'lamu bisyawab.